Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, semoga sehat selalu. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Untuk memulai, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing ya. Pak yang memimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, anggap aja ini kita berada di kelas seperti biasa. Siapkan pena, buku akidah akhlaknya. Kalau sudah siap, pertama kita akan mulai. Kita akan mengawali lagi pelajaran kita yang dahulu. Kita sudah masuki pelajaran ke-9, yaitu tentang beriman kepada Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi-materi tentang beriman kepada Rasul dan Nabi Allah. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Sekalian, yang pertama kita akan membahas nanti tentang pertama sifat sidik atau benar. Yang kedua sifat amanah atau jujur. Dan yang ketiga sifat tabligh atau menyampaikan. Yang keempat sifat patona, cerdas dan pandai. Adapun sifat-sifat yang mustahil dimiliki Nabi atau lawan kata dari sifat wajib Nabi dan Rasul, yang pertama adalah sifat kizib atau dusta. Yang kedua sifat hianat, ketiga sifat kitman, dan keempat sifat balada atau bodoh. Baiklah sekalian, nanti akan Pak jelaskan. Maka kalian harus fokus ya, tenang dan pahami setiap materi yang Pak jelaskan. Oke, langsung aja kita bahas. Sifat yang pertama yang wajib dimiliki Nabi dan Rasul adalah sifat sidik atau benar. Rasul selalu berkata benar, tidak pernah bohong. Semua ajaran yang disampaikan benar adanya. Lawan kata dari sidik adalah kizib atau dusta. Jadi sekalian, semua Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini, mereka membawa, menyampaikan semuanya adalah benar, tidak pernah berbohong. Karena mereka menyampaikan itu berdasarkan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Nabi dan Rasul itu pernah menyampaikan berita kebohongan. Maka sifat kizib atau dusta tidak dimiliki para Nabi dan Rasul. Perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 50. Ini bagi yang bisa baca silakan baca. Diawali dengan ta'awuz. Oke, ikuti Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahum mir rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Artinya, dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Anak sekalian, surat ini, ayat ini menerangkan bahwa semua nabi yang Allah utus ke muka bumi ini, maka mereka sudah Allah berikan anugerah berupa rahmat kepada mereka. Sehingga mereka ini, apa yang mereka sampaikan adalah perkataan yang tinggi, karena ini wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka menyampaikan sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yaitu sifat amanah atau jujur. Rasul dalam sehari-hari, 'Hari-hari, 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 'Hari-hari,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi Rasul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah digelar Al-Amin. Nah, sifat berikut ini, sifat yang kedua ini maksudnya, jadi semua perkataan Nabi dan Rasul itu jujur apa adanya, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Semua perkataan Nabi Rasul, tadi sudah Pak jelaskan, adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang mereka sampaikan itulah adanya. Nah, ini ketika zaman Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, orang kafir Quraisy sudah menggelar Nabi dengan gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Al-Amin itu artinya yang dapat dipercaya. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW berdagang, Rasulullah SAW ini dipercayai oleh Siti Khadijah. Nah, yang kita ketahui adalah istrinya baginda Rasulullah SAW yang pertama. Maka Rasulullah berdagang, ini dikisahkan ketika Rasulullah menawarkan suatu barang, maka Rasulullah menerangkan kelemahan, kelebihan barang yang mau dijualkan atau mau dibeli oleh si pembeli. Nah, seperti kita contohkan, Rasulullah menjual ember, katakanlah ada ember zaman dulu. Kalau embernya bocor, dibilang, Pak, embernya ini sudah bocor. Barangnya seperti ini. Bahkan Nabi sendiri yang menawari kepada pembeli harganya mau beli berapa. Sekarang Bapak mau beli berapa? Nah, begitu. Dan juga banyak kisah-kisah yang lainnya, sehingga orang kafir Quraisy ini memberi gelar Rasulullah yaitu Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Lawan kata dari amanah adalah hianat. Jadi Nabi ini, Rasul, para Nabi, para Anbiya, para Rasul Allah itu tidak pernah berkhianat, tidak pernah membangkang. Berikutnya kita akan membahas yaitu sifat tabligh atau menyampaikan. Tabligh menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi semua nabi dan rasul itu diutus oleh Allah menyampaikan risalah, menyampaikan kalimat la ilaha illallah kepada umatnya. Nah, sebenarnya kita sudah mempelajari perbedaan nabi dan rasul. Kalau nabi itu yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul itu diberikan wahyu kepada Allah dan wajib disampaikan kepada umatnya. Itu rasul, perbedaannya. Maka setiap rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini, tidak ada satupun mereka yang tidak menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada rasulnya untuk menyampaikan kalimat ini. Karena kalimat ini, anak sekalian, adalah kalimat yang mulia. Karena kita ketahui syarat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalimat la ilaha illallah. Kalaulah kita punya kalimat ini, insya Allah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nanti orang yang berbuat dosa, yang tidak sholat, yang tidak puasa zakat, nantinya mereka masuk surga juga, tapi akan masuk neraka dulu. Nah, sebenarnya sudah Bapak jelaskan kan, orang yang masuk neraka itu mereka akan dicuci dulu, dibersihkan dulu. Karena kalau masuk surga, orang surga itu bersih-bersih semua. Maka direndam, disiksa dulu. Setelah disiksa berapa ribu bahkan jutaan tahun, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu, maka nanti akan dia bangkitkan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat wajib yang dimiliki para Rasulullah, menyampaikan risalah kalimat la ilaha illallah. Dan anak jangan ngantuk ya, harus semangat belajarnya. Walaupun kita di rumah belajar.
Lawan kata tabligh adalah kitman. Apa itu? Menyembunyikan wahyu. Jadi semua rasul itu menyampaikan apa yang Allah perintahkan, tidak disembunyikan. Tugas Nabi dan Rasul sangatlah berat, namun seberat apapun mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan membantu mereka. Jadi semua apapun kesusahan yang mereka hadapi, rintangan yang mereka lalui, maka mereka yakin Allah akan membantu mereka karena Allah bersama mereka. Berikutnya anak-anak, kita akan sifat yang keempat, sifat patona atau cerdas. Patona artinya cerdas atau pandai. Lawan sifat patona adalah balada atau bodoh. Jadi semua rasul itu cerdas semua. Ya. Otaknya itu sudah Allah rancang. Sudah Allah rancang. Tidak bisa menyamai manusia-manusia biasa. Karena manusia, Rasul ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua Nabi Rasul tidak ada yang bodoh. Semuanya pintar, cerdas. Nah, kita cerita kepada kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca dan buta huruf serta tidak bisa menulis atau ummi. Namun beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa. Walaupun Rasul ini orang yang bodoh, seperti katakanlah seperti itu ya, orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa mengenal huruf, itu kan dikatakan orang bodoh tuh. Tapi maaf ya, bahasa Pak ini campuran. Tapi walaupun Nabi ini seperti itu, tapi Nabi tidak bodoh, tetap cerdas. Karena sudah Allah rancang otaknya tadi. Jadi walaupun Nabi ini tidak bisa baca, tidak bisa menulis, buta huruf, tapi Nabi mulia. Setiap keputusannya barokah. Berikutnya, Nabi dan Rasul sebagai manusia yang mulia, Rasul juga memiliki sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz, anak sekalian? Sifat yang diperbolehkan bagi mereka. Artinya Rasul juga manusia biasa yang butuh makan, minum, tidur, berkeluarga, dan lain-lain. Sama seperti hal manusia umumnya. Mereka punya istri, punya keluarga, punya anak, punya tempat tinggal, butuh makan, butuh minum. Mereka juga kerja untuk kehidupan mereka sehari-hari. Anak sekalian, di sini Pak ada video cerita tentang kisah Nabi Nuh. Oke, perhatikan. Pak akan buka videonya. Bentar ya. Perhatikan video ini sampai selesai. Hai kaumku, dengarkanlah perkataanku. Sembahlah Allah saja dan janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun juga. Wahai Nuh, utusan Allah, bukankah Allah sudah menyampaikan kepadamu bahwa tidak ada lagi di antara mereka yang akan beriman? Benar, wahai utusan Allah. Sungguh engkau telah bersabar selama ini. Bukankah sudah 950 tahun kita mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah, tapi mereka tetap saja menolak. Bahkan di antara mereka ada anakmu yang engkau cintai. Sudah cukup usaha kita. Biar Allah saja yang memutuskan setiap urusan mereka. Biarkan saja. Wahai tua, wahai berilah lebih rizki. Benar apa yang kalian katakan, saudaraku. Tapi aku masih tetap berharap ada di antara mereka yang mau kembali. Wahai tua, wahai Abud, wahai Nasar, beri kami hujan. Sungguh Nuh memiliki kesabaran yang luar biasa. Aku belum pernah bertemu orang sesabar dia. Ya, sudah beratus tahun dia berdakwah, namun hanya sedikit sekali yang mau beriman. Ya, yang dia dapatkan cuma cacian dan hinaan. Hai kaumku,
Ingatlah bahwa yang patut kalian sembah dan mintakan pertolongan hanyalah Allah. Bertaubatlah dan takutlah pada azab Allah. Tiada yang dapat menolong kalian kecuali Allah. Wahai ayah, sudahlah. Kalau ayah tidak ingin melakukan apa yang kami lakukan, sebaiknya tinggalkan saja kami. Pergilah. Bertobatlah anakku. Ikutlah bersamaku sebelum Allah menurunkan azabnya. Sungguh aku mencintaimu anakku. Wahai ayah, sesungguhnya ayah selalu saja bicara tentang ini. Sudah, hentikan ayah. Ya, hentikanlah. Kami susah dan menderita seperti ini. Semua karena ulahmu. Jika kamu benar seorang utusan Allah, maka datangkanlah azab yang kau ancamkan kepada kami itu. Ya, coba kau buktikan ancamanmu itu, wahai pembohong besar. Ya, cepat buktikan. Cepat buktikan. Ayo buktikan. Ayo. Kau memang benar utusannya. Ya, buktikan kepada kami. Ya Allah, sungguh Engkau telah saksikan orang-orang yang mendustakan dan Rasul. Ya Allah, janganlah Kau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan, walau satu di antara mereka, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Dan mereka tidak akan melahirkan kecuali anak-anak yang selalu berbuat dosa kepada-Nya. Ya Allah Tuhan, ampunilah aku, ibu bapakku orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah Kau tambahkan bagi orang-orang yang zalim kecuali kebinasaan. Ya Allah, telah aku seru mereka siang dan malam, namun hanya sedikit dari mereka yang mendengarkan. Sebatas inilah kemampuanmu, ya Allah. Aku kembalikan segala urusan ini padamu. Untuk apa kita diminta berkumpul di sini oleh Nabi Nuh? Entahlah, sepertinya ada hal yang sangat penting. Wahai saudaraku yang beriman kepada Allah, sesungguhnya Allah telah menyampaikan berita kepada. Tak lama lagi Allah akan menurunkan azabnya kepada orang-orang kafir. Dan Allah ingin menyelamatkan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk segera membuat perahu. Azab apakah yang akan Allah turunkan, wahai Nabi Allah? Mungkinkah azab yang akan turun itu adalah banjir yang besar? Ayo cepat! Ayo cepat! Ya, angkat pelan. Bagus. Angkat lagi. Ya. Ayo cepat! Bantu aku. Ya, baik. Tarik, sedikit lagi. Awas, hati-hati. Tunggu sedikit. Ayo terus. Hei, lihat. Apa yang sedang diperbuat tuh? Hah? Ada-ada saja dia. Hei, Nuh, apa ini? Sejak kapan kau menjadi tukang kayu, ha? Bukankah kami sudah menyarankan agar kau tidak bergaul dengan orang-orang yang hina? Ini akibatnya. Tingkah lakumu semakin hari semakin aneh saja. Kemana perahu ini akan berlayar, wahai Nuh? Apa mau berjalan di padang pasir atau mendaki gunung? Tempat ini jauh dari laut. Apakah akan dipikul oleh jin atau ditarik oleh sapi? Silakan kalian menertawakan kami. Suatu saat pasti kami yang akan menertawakan kalian. Ketahuilah, saat Allah membinasakan segala sesuatu, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa menghindari dan berlindung dari azab Allah. Azab Allah. Hei kaumku, segeralah masukkan semua jenis binatang berpasang-pasangan dan pastikan semua orang beriman naik ke kapal ini. Para wanita dan anak-anak langsung naik ke kapal. Yang lain segera membawa binatang-binatang untuk dinaikkan ke kapal.
yang sudah menyelamatkan kita. Ayo kita lari ke tempat yang lebih tinggi. Ayo, ayo. Ada air datang! Ada air datang! Ada air datang! Gawat, airnya semakin meninggi. Jangan-jangan bukan ini dikatakan paling-paling sebentar lagi akan berhenti. Ayo ke tempat yang lebih tinggi lagi. Ayo. Jangan anak-anakku. Alupun yang dapat selamat dari azab Allah sedahsyat ini. Ya, Kalau sudah mau selesai, kirim semuanya ke WA. Maka ini ada tugas untuk kalian. Nah, ini tugas kedua, pilihan ganda kalian silakan isi. Silakan isi. Isi, pilih yang benar saja. Ya. Yang ganda berikutnya yang B, yang esai. Silakan kalian tulis di buku, nanti dipoto, kirim ke grup WA. Ya nak, silakan selamat mengerjakannya. Semoga jawabannya benar semua. Demikianlah Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.